Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, bersedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam melakukan sedekah atau pemberian, kita dianjurkan untuk ikhlas. Sebab keikhlasan menjadi salah satu kunci agar ibadah ini diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan pahala. Akan tetapi tidak semua orang bisa ikhlas dalam memberikan sedekah mereka kepada orang lain. Hal tersebut karena niat yang tidak tulus untuk mendapatkan ridho dari Allah. Akibatnya, banyak di antara mereka yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada orang lain. Pamer dan ingin mendapat pujian menjadi salah satu alasan orang mengungkit-ungkit pemberian mereka. Namun mereka tidak menyadari bahwa ada balasan yang pedih bagi orang yang suka mengungkit pemberian. Lantas balasan apa yang akan diperoleh? Berikut informasi selengkapnya. 1. Hilangnya pahala sedekah orang tersebut. Ternyata orang yang gemar mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian mereka akan kehilangan pahala yang seharusnya mereka peroleh dari amal kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih atau tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surat Al-Baqarah ayat 264. Allah memberikan perumpamaan bahwasannya pahala yang diperoleh seseorang itu layaknya batu licin yang di atasnya ada tanah kemudian hujan menyapunya hingga bersih. Hal demikian ini akan terjadi pula pada pahala orang yang suka bersedekah namun mengungkit-ungkit lagi. Maka pahala yang akan diperoleh itu akan hilang begitu saja dan kesia-siaan yang akan diperoleh orang tersebut. Selain dapat menghapus pahala dari amalan tersebut, mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian juga bisa menyakiti hati si penerima. Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga bisa membatalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Tidak akan diajak bicara oleh Allah saat di akhirat dan tidak akan masuk surga. Balasan yang pedih akan diterima oleh mereka yang suka mengungkit-ungkit sedekah atau pemberiannya kepada orang lain, yakni Allah tidak akan mengajak berbicara saat di akhirat kelak. Dari Abu Dzar radhiyallahu an, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, 3 macam orang yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat. Tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah mengulangi perkataan itu 3 kali. Abu Dzar berkata, "Celaka dan merugilah mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Orang-orang yang memanjangkan celana atau kainnya melebihi mata kaki. Manan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan orang yang menjajakan dagangannya dengan sumpah palsu." Hadis riwayat Muslim. Ada 3 golongan di hari kiamat di mana Allah tidak berbicara, tidak melihat, dan tidak pula menyucikan mereka, dan bahkan mereka disiksa yang pedih, yakni orang yang melabuhkan sarungnya hingga telapak kaki, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian akan mendapatkan hal yang sangat mengerikan di akhirat kelak. Allah tidak akan berbicara kepada mereka apalagi menyucikan mereka, dan yang lebih parah adalah mereka akan langsung mendapatkan siksa yang pedih. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian termasuk ke dalam golongan orang yang tidak akan masuk ke dalam surga saat di akhirat kelak sekalipun ia adalah seorang ahli ibadah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak masuk surga anak zina,
Manan orang yang mengungkit-ungkit pemberian, dan anak yang durhaka terhadap orang tuanya dan pecandu khamar atau minuman keras. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 macam orang yang tidak masuk surga: anak yang durhaka terhadap orang tuanya, orang yang candu minuman keras, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Hadis riwayat An-Nasai. Sahabat yang beriman, demikianlah informasi terkait balasan yang akan diperoleh orang yang gemar bersedekah akan tetapi juga masih mengungkit-ungkit pemberiannya. Selain balasan tadi, perbuatan yang demikian ini juga dapat menimbulkan permusuhan antara manusia. Oleh sebab itu, apabila hendak memberikan sesuatu, hendaknya dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari bahaya-bahaya yang dapat menjerumuskan diri ke dalam neraka. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, salah satu sifat yang dibenci oleh Allah adalah kikir atau pelit. Dalam ajaran Islam sendiri kita dianjurkan agar bersikap dermawan. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, apakah ada penyakit yang lebih berbahaya daripada sifat bakhil dan pelit? Hadis riwayat Tabarani. Melalui hadis tadi dijelaskan bahwa sifat pelit atau kikir itu bahaya bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Lalu bagaimana dengan nasib orang pelit dalam Islam, terutama ketika di akhirat? Berikut adalah penjelasannya. Orang pelit menurut Al-Quran dan hadis. Hukum orang pelit dalam Islam sangat jelas ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran ayat 180 yang artinya, dan janganlah orang-orang yang bakhil membayangkan bahwa kebahilan mereka itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebahilan mereka itu adalah buruk bagi mereka. Mereka akan dibawa ke dalam apa yang mereka bahilkan itu pada hari kiamat. Dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang pelit adalah orang yang keji dan orang yang pelit adalah orang yang jahat. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis tersebut, jelas tergambar larangan keras terhadap sikap pelit dalam Islam. Orang yang pelit akan mendapatkan konsekuensi hukumnya di akhirat, yaitu dibawa ke dalam kebakhilan mereka sebagai bentuk hukuman atas perbuatan pelit yang mereka lakukan selama hidupnya. Dengan demikian, dalam pandangan Islam, sikap pelit memiliki hukum yang sangat buruk, dan sebagai umat Islam kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik dan tidak pelit dalam berbagai rezeki kepada sesama. Semoga kita bisa menjauhi sifat pelit dan selalu bersikap dermawan sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Rasulullah memerintahkan untuk menjauhi sifat pelit. Rasulullah menyuruh umatnya untuk menjauhi sifat pelit atau kikir karena sifat tersebut dibenci oleh Allah. Pelit atau kikir merupakan sikap yang meredakan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Dalam ajaran Islam, Rasulullah menekankan pentingnya bersedekah dan berbagai rezeki dengan sesama sebagai salah satu bentuk ibadah. Sifat pelit dan kikir menunjukkan ketidakakuratan dan ketidaksetiaan terhadap ajaran Islam yang membuatnya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dampak negatif dari sifat pelit atau kikir adalah terjadinya ketidakadilan dalam pembagian rezeki, kemudian menimbulkan permusuhan dan ketidakharmonisan dalam hubungan antar sesama. Cara menghindari sifat tersebut sesuai ajaran Islam adalah dengan lebih memahami dan menghayati ajaran agama, serta meningkatkan rasa kepedulian terhadap sesama. Rasulullah juga mendorong umatnya untuk lebih bersedekah dan berbagi rezeki dengan orang lain, sebagai bentuk penghindaran dari sifat pelit atau kikir. Dengan demikian, ajaran Rasulullah, umat Islam diharapkan dapat menjauhi sifat pelit atau kikir dan meraih keberkahan dalam hidup. Nasib orang pelit yang harus diwaspadai. Pelit adalah sikap kikir dan rakus dalam hal harta benda yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hukum bagi orang yang pelit adalah terancam siksaan di dunia maupun di akhirat. Dalam ajaran Islam, pelit dianggap sebagai dosa besar yang akan mendatangkan ancaman di akhirat, seperti masuk neraka dan mendapat siksaan yang pedih. Dalam kehidupan akhirat, orang yang pelit akan mendapat ancaman berupa kefakiran dan kekurangan dalam nikmat Allah. Dosa kepelitan di akhirat adalah tidak mendapat kasih sayang dan ampunan Allah, serta terpisah dari kebaikan surga. Untuk menghindari sifat pelit dalam sehari-hari,
Solusinya adalah dengan melaksanakan ajaran Islam tentang sedekah dan berbagi kepada sesama. Islam mengajarkan untuk memberikan sebagian rezeki kepada yang membutuhkan dan tidak kikir dalam berbagai kebaikan. Dengan mempraktikkan ajaran Islam tentang kasih sayang dan kedermawan, sifat pelit dapat dihindari dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menjauhi sifat pelit dan menerapkan ajaran Islam tentang kedermawanan, seseorang dapat menghindari hukuman dan konsekuensi kepelitan serta mendapat kebaikan dan pahala di akhirat. Kisah Qarun yang kaya raya tapi pelit. Al-Quran menegur sifat pelit melalui kisah Qarun, seorang yang kaya raya namun pelit terhadap pemberian kepada orang lain. Allah mengisahkan hukuman yang diterima oleh Qarun karena sifat pelitnya, yaitu bumi menelan habis kekayaannya. Firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 76-77 menggambarkan kebinasaan Qarun akibat sifat pelitnya. Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan umat manusia untuk menjauhi sifat pelit. Beliau bersabda dalam sebuah hadis, "Sesungguhnya belanja yang paling baik adalah yang paling banyak yang diperlihatkan, dan sesungguhnya sebaik-baiknya pemberian adalah yang paling sedikit yang merasakan." Hadis ini menunjukkan anjuran untuk bersedekah dan tidak pelit dalam memberi. Dari kisah Qarun dan ajaran Nabi Muhammad SAW ini, kita dapat belajar betapa pentingnya menjauhi sifat-sifat pelit dan rajin bersedekah. Sahabat yang beriman, Al-Quran dan hadis-hadis Nabi juga mengingatkan kita tentang bahaya sifat pelit dalam kehidupan dunia dan akhirat. Oleh karena itu, mari kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang dermawan dan tidak pelit dalam memberi. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah.